Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukrillah wa bini'amatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Mas Koko dan Mbak Novita, sesungguhnya anak-anakmu, hartamu merupakan ujian atau musuh bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Di dalam surah lain Allah sampaikan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anakmu, hartamu bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi doa dalam hidupmu. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar Bapak Bashar, keluarga besar Bapak Haji Giat, salah, dan Ibu Hajah Rajab, lahirnya bulan Rajab udah ketahuan. Juga keluarga besar Bapak Anwar dan Ibu Sulini, penantian indah untuk sang cucu. Akhirnya Allah pilihkan janin yang berkualitas, janin yang hebat. Karena Allah sedang memilihkan yang terbaik dan yang paling baik untuk Kak Novita dan Mas Koko. Yang berbahagia, yang bersyukur kepada Allah diberikan amanah putra atau putri pertama yang sedang dikandung oleh Kak Novita di usia 7 bulan ini. Semoga Allah sempurnakan tentang hidup dan kehidupannya, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alim ulama, para guru, para ustazah yang tidak kami sebutkan satu persatu hadir di antara kita. Ustazah yang cantik banget, kerudungnya pakai emping, bajunya emping, lipstiknya juga keren banget kayak Namo deh. Semoga beliau selalu sabar kalau mengajari ibu-ibu. Kita doakan beliau umur panjang, sehat selalu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, bersama kami tim Sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di siang menjelang sore, mari sejenak kita memuji keagungan dan kebesaran Allah. Kita dapat bersilaturahim di kediaman Bapak Haji Giat dan Ibu Rajab dalam rangka ungkapan rasa syukur karena akan terlahir cucu yang paling dinanti. Semoga menjadi anak yang soleh atau yang solehah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Novita, hamil pegel apa capek? Ya pegel ya capek. 1 sampai 4 bulan, begitu udah 5 bulan nggak bisa tidur, tengkurap, boro-boro, miring juga udah susah, ganjel bantal. Ini yang pernah dialami oleh Ibu Fatimah Az-Zahra ketika mengandung buah hatinya Hasan dan Husain yang kembar. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku, orang yang hamil, orang yang mengandung anak-anaknya, setiap nafas yang keluar dari mulut atau lisannya selama dia ngandung, diberikan oleh Allah diampuni dosanya. 1 hari diberikan 1000 kebaikan, 1 hari diampuni 1000 dosanya. Kalau udah begini nanti ada anak 1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Harus banyak. Saya aja nyesel cuma 2. Mas Koko, berjuang terus Mas Koko. Biar gak ngantuk Mas Koko.
Betapa indahnya Kak. Begitu seorang ibu mules doang nih Bu, mau ngelahirin, sama Allah disempurnakan seperti berjuang di jalan Allah amal kita. Begitu anaknya perocot cengar, ngek ngek ngek. Putih bersih tanpa noda dan dosa bagi seorang ibu. Doanya tembus langit 7, makbul qabul. Jadi Mas Koko begitu istri mau melahirkan tiap hari rayu terus, aku doain ya Dek, aku doain ya Dek. Terus doanya Kak Novita ini makbul bener. Siapa yang kepingin sesuatu datang ke Mbak Novita. Neng doain emak ya Neng ya. Pengen beli Alphard. Gak tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Putih bersih tanpa noda dan dosa sungguh luar biasa. Tapi ada syaratnya. Begitu banyaknya yang diberikan pahala oleh Allah kepada seorang ibu. Kalau wanita tadi mengandung, hamil, melahirkannya dengan pernikahan yang syah. Kalau nggak dapat pahala apa-apa. Kalau nggak dapat pahala apa-apa. Gak boleh ngomong gitu. Makanya saya bilang, inilah mulianya seorang wanita. Inilah Allah muliakan kita sebagai seorang ibu. Maka ajarkan kepada anak-anakmu tentang akhlak. Agar anak-anakmu menjadi orang yang mulia. Dimuliakan oleh Allah. Kak Novita. Di siang hari ini akan kita perdengarkan untuk baby yang sedang dikandung oleh Kak Novita dan bisa mendengar. 13 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Pendengaran anak mulai dari dalam kandungan. Lebih dominan dibandingkan dengan penglihatan. Jadi perdengarkan kalimat-kalimat yang indah. Kalau lagi bete sama dia, beb aku marah, gitu ngomongnya. Beb aku kesel. Jangan, jangan. Beb aku lagi kesel, gitu aja. Enak kan ya Bu ya? Enak kalau ada ibu-ibu se-Indonesia begini, dijamin anaknya cakep-cakep, nggak ada yang kasar anaknya lahir. Ibu, di siang hari ini kita akan perdengarkan untuk Ananda lantunan ayat suci Al-Quran. Nanti Mas Koko akan kita daulat untuk menyampaikan kata sambutan. Biasanya kalau udah mau punya anak itu ngomongnya lancar Bu. Apalagi kalau udah anaknya lahir lebih lancar lagi. Kita juga bersama akan kumandang Asmaul Husna. Di siang hari ini nanti kita akan membaca surah Yasin apa surah Ar-Rahman. Tergantung pemangku hajat pengennya apa dibaca kabeh ya oleh. Dan nanti bersama-sama kita nanti akan sedikit sampaikan untuk Kak Novita dan Mas Koko. Semoga keberkahan ada pada diri kita bersama. Bapak Ibu, mari kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qari'ah Nasional oleh Ananda Ifatul Maliha, surah Al-Anfal dan surah Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Mas Koko, Mas Koko, lembut banget iya Bu. Mas, sudah siap jadi ayah ya? Rasulullah menyampaikan, siapa ayah atau ibu mendengar anaknya menangis ingin diberikan perhatian, entah diambilkan susu atau haus mau minum, ayah atau ibu yang turun dari tempat tidurnya terlebih dahulu, maka akan diberikan pahala seperti ibadah haji dan umroh. Insya Allah. Kira-kira gercep siapa nih? Lebih gercep siapa nih? Gercep tuh gerak cepat ya Bu ya. Kayaknya Mas Koko apa Mbak Vita nih kira-kira. Pokoknya begitu deh. Begitu nanti mendengar nangis kita lihat mau
ganti pampers atau ganti apa? Nah, siapa yang bangun duluan terus ngelayanin anaknya duluan, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Enak ya Bu? Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur kita dengar Mas Purwanto akan menyampaikan kata sambutan. Disilahkan. Ayo Mas, ngucapin terima kasih. Yes. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam acara 7 bulanan calon anak saya dan minta doa restu kepada ibu-ibu yang hadir di sini agar kandungan istri saya dan calon anak saya ini sehat, selamat sampai lahir, dan insya Allah ibu sama anaknya sehat-sehat selalu. Yes. Udah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyajian atau penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Insya Allah nanti kalau sambutan waktu lahiran lebih lancar Bu. Memang pemalu ya Allah. Mari bersama-sama kita perdengarkan kumandang zikir Asmaul Husna untuk putra atau putri yang sedang dikandung oleh Kak Novita. Semoga akan menjadi anak yang soleh atau yang solehah, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga. Asmaul Husna akan dipandu oleh Qari'ah Nasional Ananda Ayu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, baru saja kumandang takbir di Idul Fitri kita dengar bersama. Selama bulan suci Ramadan, ruh-ruh orang yang soleh, yang solihah, yang tidak mempunyai hutang, tidak mempunyai kesalahan sesama manusia. Selama bulan suci Ramadan dipersilahkan untuk menengok, untuk keluar dari alam barzah. Siapa yang ingin ditengok? Kalau dia tidak mempunyai hutang, kalau dia tidak mempunyai kesalahan sesama manusia, 1 detik ruh itu bisa terbang 300.000 kilometer, Bu. Begitu terdengar kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ruh-ruh itu akan dikembalikan pada tempat semula. Kalau dia mempunyai keluarga yang mendoakan, yang tadinya tempatnya kurang nyaman, kurang indah, akan lebih indah.
Tapi kalau ada keluarga yang tidak ada yang mendoakan, sama seperti tempat semula kalau amalnya memang hanya pas-pasan. Salah satu untuk menggapai kemuliaan dan kebahagiaan itu adalah doa dari anak. Kalau memang Allah takdirkan memang belum punya anak dan tidak punya anak, bekali diri kita untuk menghadap kepada Allah sudah cukup bekal kita, maka sama saja. Ibu, kita sejenak akan mengirimkan doa untuk keluarga yang telah mendahului kita. Semoga Allah sempurnakan dengan doa kita hari ini. Allah akan tempatkan orang-orang tercinta di sisinya yang paling mulia. Allah akan berikan tempat raudhah min riyadil jinan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Fatihah yang kedua nanti akan kita haturkan, kita hadiahkan untuk putra-putri kita. Putra atau putri dari Kak Novita, semoga menjadi anak yang sempurna tentang hidup dan kehidupannya di dunia sampai nanti di akhirat. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وإلى الملائكة المقربين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بحرها وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى المرحوم المرحومة. Silakan Bapak Ibu menyebutkan nama keluarga masing-masing yang sudah tiada. Khususan ila almarhum Bapak Sukir bin Jontani, almarhum Bapak Surip bin Rohimin, almarhum Bapak Sadi bin Fulan, almarhum Bapak Anwar bin Suradi, almarhum Bapak Kromodiono bin Fulan, almarhum Bapak Jinem bin Sakun, almarhum Bapak Neptah Amin bin Joyo Dikromo, almarhum Bapak Selamat bin Kanti, almarhum Bapak Giman bin Selamat, almarhum Bapak Wagiman bin Sukir, almarhum Bapak Suharyanto bin Ahmad Ngaliman, almarhum Bapak Wahyu Setiono bin Fulan, almarhum Bapak Senen bin Fulan, almarhum Bapak Senen Kliwon bin Lanjar, almarhum Bapak Yatim bin Kanti, almarhum Bapak Salim bin Rahman, almarhum Bapak Aliman bin Fulan, almarhum Bapak Rosmin bin Kanti, almarhumah Ibu Wakiem binti Susemito, almarhumah Ibu Rusmini binti Kanti, almarhumah Ibu Pariem binti Susemito, almarhumah Ibu Sutiem Prenja binti Surip, almarhumah Ibu Suyatmi binti Haji Giat, almarhumah Ibu Sujiem binti Mujio, almarhumah Ibu Sipin binti Joyo Dikromo, almarhumah Ibu Ami binti Rahman, almarhumah Ibu Kiem binti Fulan, almarhumah keluarga besar fi hadhil majlisil mubarakah. Allahumma ya Allah, ampuni segala kekhilafannya, terimalah segala amal baiknya ya Allah. Tempatkan saat ini berada di raudhah min riyadil jinanmu ya Rabb. Allahumma ghafir lahum وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لنا ولهم وجنل جنة مسواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أيتها
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركتي وشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب السائلين ويا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا حكيم ويا سميع ويا بشير اللهم احفظ ولد ما دام في بطني. اللهم يا الله, Engkau Dat yang maha penjaga dan Engkau sebaik-baik penjaga. Jagalah kehamilan Ananda Novita Wulandari binti Anwar. Janin yang sedang dikandung adalah putra atau putri dari Ananda Purwanto bin Haji Giat. Allahumma ya Allah, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama wa la alama. Sempurnakan tentang hidup dan kehidupannya ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Engkau sehatkan, Engkau selamatkan ibu dan bayinya sampai nanti tiba waktunya terlahir ya Rabb. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an وزين أخلاقنا مع القرآن وصحي أجسادنا وتومل عمرنا بهداية القرآن وعلانية قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Yang akan kita baca bersama adalah surah Yasin. Sejatinya untuk orang hamil yang paling bagus yang bersangkutan mengkhatamkan Al-Quran bersama suaminya dan bersama keluarganya. Tapi kalau tidak minimal adalah 9 surah. Surah Yusuf, surah Maryam, surah Kahfi, surah Toha, surah Luqman, kemudian surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Mulk. Yang kita baca hari ini adalah surah Yasin. Semoga menjadi barokah untuk anak-anak kita dan kita bersama, keluarga besar Bapak Giat, keluarga besar Ibu Hajar Rejab dan Bapak Anwar serta Ibu Sulini. Kita baca bersama surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
أجمعين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة
بينهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Mas Koko, sekarang diakhiri surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, nanti Kak Novita, Al-Falaq dan An-Nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu udah pegel belum? Udah ngantuk belum? Udah lapar belum? Ini jujur. Pak Giat, ada yang ngomong udah lapar, Pak. Ntar dikasih bakso. Ibu, jamaah. Nanti tanggal 19 saya bareng sama beliau. Sering bareng di mana-mana ketemu. Jamaah. Bukan. Ibu. Ibu. Oh, berarti semua masih memperhatikan saya. Kenapa ada pengajian 7 bulanan, 4 bulanan? Ada yang tahu? Coba. Iya, nggak ada yang jawab. Cepatnya dimasukin lagi. Ustazah, punten ya. Kanovita, sesungguhnya ketika ada seorang ibu yang mengandung di usia 120 hari atau 4 bulan. Ini bukan masalah orang Jawa. Islam mengajarkan kepada kita bahwa ada penentuan tentang hidup dan kehidupan manusia. Di 120 hari Allah akan meniupkan ruh kepada sang janin. Begitu ruh ditiupkan kepada janin, Allah bertanya yang pertama, wahai hambaku, engkau mau usia berapa lama di dunia? Bukan umur yang ditanya. Apa bedanya umur dan usia? Kalau umur, manusia itu sudah tidak ada di dunia. Kalau dia orang baik, amalnya baik, maka akan terus dikenang oleh orang-orang tercintanya. Tapi kalau usia, sebatas ada di dunia. Jadi yang Allah tanya, engkau mau usia berapa di dunia? Bu. Yang kedua, Allah akan bertanya kepada sang janin, wahai janin, hambaku, engkau mau hidup dan kehidupan seperti apa? Disinilah ditentukan rizkinya. Ditentukan tentang hidup dan kehidupannya itu tentang selamat dan tidaknya. Maka Rasulullah mengatakan selamatnya manusia, bahagianya manusia, celakanya manusia itu ketika dia berada dalam kandungan seorang ibu di usia 120 hari atau 4 bu. Jodohmu yang bagaimana? Matimu juga yang bagaimana? Ditanya oleh Allah. Andai kata kita semua tahu bahwa nanti malam akan ada ketentuan untuk anak, cucu, keturunan kita, maka tidak akan pernah ada yang sanggup tidur nyenyak. Pasti akan bermunajat, terus berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan, keselamatan anak cucu kita. Halo. Halo. Halo, halo. Maksudnya biar gak ngantuk. Terus bagaimana Bu Jazimah kalau Kak Novita ini usia kandungannya sudah 7 bulan. Tidak pernah ada kata terlambat.
Andai kata memang Allah sudah tentukan kehidupan untuk putra atau putri yang dikandungnya, maka masih ada ayat yang menyampaikan, yaitu surah Ar-Ra'd, surah ke-13, juz ke-13. Cakep bener nih ayat. Bu, kalau dibaca surah ini, Bu, lagi sakitnya nggak jelas, rumahnya auranya kagak enak, dibacain surah ini satu surat, syaitan tuh minggir semua, ngacir semua. Di dalam surah ini pada ayat ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enak benar. Kalau dibacain Quran yang enak begini ngantuk ya. Elah. Riep-riep apa. Emang begitu, Nek. Allah menciptakan manusia, diutuslah malaikat untuk menjaga dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Biar kagak ngantuk. Jadi kalau ada ibu hamil pergi keluar dari rumah bawa bangleng, boleh kagak? Keluar rumah bawa gunting dicantolin di sini, boleh kagak? Halah. Boleh saja, tidak ada yang salah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum atau nasib manusia kalau manusia itu sendiri yang merubahnya. Enak apa enak? Demen saya di sini. Kalau ame pejabat serius banget, ya capek deh. Ibu, jadi yang dapat merubah tentang kehidupan manusia atau takdir manusia yang telah Allah berikan kepada hambanya, hak prerogatif Allah 1000%. Allah mau rubah itu hak Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa bisa dirubah adalah hak Allah. Yang dapat merubah ketentuan yang telah terjadi itu yang pertama dan yang paling utama, paling tinggi kedudukannya adalah doa. Doa di atas doa adalah bacaan Al-Quran. Ketika kita berdoa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, datangkan dan hadirkan Al-Quran dalam hidup kita, Bu. Para malaikat Allah akan mengaminkan, akan menjadi tali penyambung antara kita dengan Allah. Cahaya-cahaya yang begitu indah itu akan dipinjamkan pada hati kita, sehingga hati kita akan terasa adem, ayem. Idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla 'alaihi 'inda khatmihi situna alfa malakin. Jika seorang hamba membaca Al-Quran,
Genit amat. Dari awal hingga akhir ada 60.000 malaikat. Udah berapa tahun belum hamil baca Al-Quran, belum dapat jodoh baca Al-Quran, mau bayar sekolah anak baca Al-Quran, lagi cemburu sama suami baca Al-Quran. Selesai. Bener gak Ustazah? Ih, lagi marah-marah. Lagi cemburu, lagi hamil, bawanya empet banget lihat itu suami. Biasanya bau keringetnya adem, badi jum-jum. Giliran hamil, sebel banget. Emang begitu orang hamil, Mas Koko. Yain aja. Bener gak sih? Sama. Baca Al-Quran, hati adem, ayam tentrem. Ya Allah. Apalagi kalau kita bisa hafal Al-Quran. Begitu di masjid ada yang ngaji kagak bener, di sini gatel. Bu, doa di atas doa adalah Al-Quran, Bu. Berapa kali khatam bulan Ramadan? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Giliran lepas Ramadan, lepas juga Quran. Marah sih. Ramadan doang kita semangat baca Quran. Begitu selesai Ramadan, merdeka. Enggak baca Quran, rugi. Rugi teh. Anakku. Yang kedua, yang bisa merubah nasib manusia, merubah takdir Allah adalah dengan sedekah. Bingung dia, mau ngecilin kagak bisa. Bingung dia, Mak. Dengan sedekah. Apa, Bu? Ibu kalau sedekah ngambilnya yang merah apa yang biru? Yang ungu apa yang hijau? Yang abu-abu apa yang coklat? Abu-abu. Ya Allah, yang nolnya cuma 3. Gelinding itu 0. Ya, Bu. Sedekah itu dapat merubah takdir atau ketentuan Allah. Kalau sudah terjadi itu namanya takdir, kalau belum terjadi namanya qada, Bu. Jadi masih boleh, Bu. Ya Allah, Bu, dengan sedekah tuh cash and carry. Sedekah yang paling utama, Mas Koko. Pertama berikan kepada ibumu, berikan kepada istrimu, berikan kepada keluargamu, jangan orang jauh dulu. Kepada ibu juga sedekah, kepada istri juga sedekah. Kepada ibu mertua, enggak ada ibu mertua sama dengan ibu kandung. Ibu, suatu hari, Bu, diceritain nih. Zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ada sepasang suami istri yang hidupnya miskin bener. Punya tetangga kaya raya. Yang kaya raya itu setiap hari kerjanya sedekah melulu. Sehingga si suami istri ini ngiri. Ngiri karena kebaikan boleh. Bilang si suami istri, Pak ya bune 5 juta alhamdulillah. Besok itu sama Allah udah langsung diganti, Bu. Jadi jangan pernah takut kalau kita bersedekah, Bu. Sedekah karena Allah. Bukan pagi-pagi sedekah udah 15 juta tapi diposting. Alhamdulillah ya hari ini bisa sedekah 15 juta. Hilang pahalanya. Enggak diganti sama Allah. Karena capek deh. Kakak. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Doa. Yang kedua? Yang ketiga adalah silaturrahim. Sekarang ini kita berkumpul, bertemu, bersilaturrahim, berjabat tangan.
Apa kabar Mbak? Udah lama gak ketemu, makin cantik. Padahal makin gendut. Mbok ya jangan terus terang ngomongnya nyakitin hati. Mbak makin gemoy ya. Boleh lah gitu, tapi ya jangan terus terang. Anaknya piro, orang hamil-hamil. Nyakitin hati. Jangan. Baik-baik saja, apa kabar sayang? Makin cantik. Makin seger jadi kelihatan lebih cantik. Jangan ngomong gendut, jangan ngomong gemuk. Sakitnya tuh di sini. Bu Jazimah naik 8 kilo, nuruninnya susah banget. Ya Allah. Silaturahim. Nah, 1500 tahun yang lalu. Belum ada alat yang canggih. Rasulullah sudah bisa memprediksi bahwa janin yang di dalam kandungan ibu kalau difoto dengan 4-3 dimensi. Kalau Rasulullah dulu nggak ngomong di foto, nak. Setiap saat ekspresi wajah anak itu selama dalam kandungan ibu, setelah ditiupkan ruhnya, maka ekspresi wajah anak ini akan berbeda-beda. Nah, sekarang dengan kecanggihan alat kedokteran, difoto dengan 3-4 dimensi ternyata betul. Janin anak kalau difoto itu ekspresinya akan berbeda-beda. Kalau mungkin setiap hari akan kita foto berbeda-beda. Karena apa? Kata Rasulullah, Allah memperlihatkan tentang hidup dan kehidupannya di dunia. Mulai dari perocot cengar nyek sampai nanti dia masuk ke dalam liang lahat alias dia dimakamkan. Semua sudah kita lihat. Kayaknya aku pernah ketemu deh. Di mana ya kita ketemu? Kayaknya sudah familiar banget. Nah, itu memang tidak salah. Bisa jadi kita bertemu dalam alam ruh kita, Bu. Benar. Ini, Bu. Jadi kalau di usia 7 bulan nanti di 7 bulan udah ya. Di usia 8 bulan di foto 4-3 dimensi. Dia lagi ketawa, lagi sujud kepada Allah. Berarti dia melihat. Bisa jadi dia sedang melakukan ibadah haji atau umroh di Baitullah. Begitu 9 bulan manyun. Putus cinta. Iya. Jadi semua tentang kehidupannya sudah kita lihat, Bu. Maka inilah pentingnya ada pengajian, ada doa, ada sedekah. Ya Allah, banyak banget. Ini belum yang di belakang keluar banyak banget, Bu. Beneran. Pentingnya bersilaturahim. Dan yang keempat adalah dengan usaha. Usahanya apa? Banyak. Allah sudah takdirkan kita ini menjadi orang yang kaya raya. Tapi malas bekerja, tidak akan pernah bisa. Semua harus ada usaha. Nah, gak kerasa udah mau jam 3. Udahan ya. Udahan ya. Nanti istrimu begitu masuk ke 8 bulan, 9 bulan, mulai rada embul-embul dikit gitu. Begitu habis ngelahirin mulai agak embul lagi gitu. Jangan pernah dibilang, "Dek, habis ngelahirin gede amat badan." Tersinggung dia. Masya Allah, habis ngelahirin tambah cantik. Harus dibesarkan hatinya. Karena ngelahirin itu nikmat banget, bener gak sih? Jadi harus dibesarkan hatinya. Kalau perlu, kira-kira kalau habis ngelahirin masih kuat gendong? Enggak. Kuat? Saya tanya sama Mas Koko, kira-kira udah habis ngelahirin masih kuat gendong? Enggak. Kalau sekarang jangan digendong-gendong. Jangan. Ibu yang masih muda-muda, yang suaminya masih muda-muda sampai rumah, Beb. Aku kangen sama Dika. Malam minggu, Beb.
Udah lama nggak digendong. Bukan untuk Mas Koko, nanti habis ngelahirin. Mas Koko tahan. 2 bulan lagi. Ini untuk emak-emak yang masih muda-muda nih. Sampai rumah bilang sama suaminya yang muda, bilang, Beb, aku pengen kayak pengantin baru lagi deh. Aku digendong dong. Ibu, begitu suami ibu menggendong ibu, Allah berikan pahala seberat badan ibu. Jadi kalau ada suami yang memanjakan kita, gendong-gendong kita, pahala suami seberat badan istrinya, Bu. Jadi nggak usah galau-galau, badannya agak embul-embul dikit, Pak Giat, mana beliau? Pak, kalau beliau ini sibuk ngelintirin bakso aja, Pak. Bos bakso, berkah ini. Kelendir-kelendir sambil sholawatan, kelendir-kelendir sambil sholawatan, berkah. Lama ibu tidak nawarin bapak untuk dimanja-manja di tempat tidur. Bapak mondar-mandir aja di depan tempat tidur. Kalau ada istri melayani suaminya, Bu, Masya Allah, Bu, pahalanya sama ibadah haji dan umroh. 200 kali pergi haji, 200 kali pergi umroh, Bu. Yang punya suami, emang saya udah kagak dapet suami. Kena dah loh. Saya cuma ngomong sama Pak Giat nih, Pak Ji. Kalau Bu Recep udah nggak namar-namarin, sibuk gelintirin bakso, bapak muter-muter aja depan tempat tidur. Labbaik Allahumma labbaik. Balik maneng. Labbaik Allahumma labbaik. Balik maneng, muter maneng. Labbaik Allahumma labbaik. Apa tuh, Pak? Aku pengen ditemenin haji sama umroh, Bu. Kagak paham-paham juga. Udah muter 3 kali, labbaik Allahumma labbaik. Apa tuh, Pak nih? Nah, biasanya kalau orang hamil nih, ngelihat sesuatu di TV, jalannya pincang, amit-amit jebang baby, ya kan? Amit-amit jebang bayi. Betul apa betul? Udah gitu sambil kakinya digeduk-gedukin kaki, duk, kalau enggak tangannya, duk. Ini ada sejarahnya, Bu. Terakhir ya, Bu ya, 5 menit lagi. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sudah rapi akan pergi kondangan, Bu. Ibu Aisyah kepengen ikut, kata Rasulullah tidak. Karena Rasulullah sudah tahu ini pasti nggak tahan ini nanti mulut ngomong. Melihat di tempat kondangan ada yang bajunya ting. High heelnya 15 cm, bajunya setengah jadi ting. Dalam hati, anaknya sapa lagi? Baju rong dadi wis digawe. Ngomong juga. Udah gitu sengaja semlohai. Wah. Ngomong juga. Rasulullah sudah tahu tentang itu, maka tidak boleh ikut. Tapi Rasulullah, Ibu Aisyah tetap merayu Rasulullah ingin ikut. Sampai 3 kali. Baiklah kalau begitu. Kalau engkau memang ingin ikut, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, wahai Rasul? Ngemut air putih dari berangkat sampai tempat kondangan sampai pulang. Itu kan. Maksudnya biar ada komentar. Ibu, jangan dibuang. Sanggup? Sanggup ya Rasul. Saking pengennya ikut. Bener, di sana ngelihat ada yang pincang. Ngomong juga, ya lah ganteng-ganteng tapi pincang. Ada yang cantik tapi endut banget, ngomong juga. Inilah sampai akhirnya. Di rumah buanglah air yang kau emut, wahai Ibu Aisyah. Ditadahin mangkok, Bu. Air minum tadi berubah menjadi darah dan nanah, Bu.
Ada apa ini wahai istriku? Ada apa ini kekasihku? Sungguh ya Rasul, aku tidak tahan. Mulut tidak berbicara tapi hatiku berbicara. Tadi ada orang yang ganteng tapi jalannya pincang. Net. Ngomong bu. Kita bangun tidur yang dilihat bukannya suami masih nafas apa enggak. HP yang dilihat. TikTok beritanya apa ya? Apa deh? Benar apa benar? Benar apa benar? Yang bikin status siapa? Yang komentar siapa? Benar apa benar? Untung saya nggak bisa bikin status. Nggak bisa juga baca status. Nah, akhirnya apa kata Rasulullah? Inilah wahai kekasihku. Sampaikan kepada semua yang ada di luar sana. Umatku yang suka ghibah, umatku yang suka ngomentarin keburukan orang lain, sebelum mati dia akan melakukan hal yang sama. Halo. Pernah ngomong begitu? Pernah ghibah begitu? Ih kasihan dia nanya onosi itu. Betul apa betul? Kalau kita berkomentar seperti itu dan umatku tidak mengucapkan dua kalimat. Yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua adalah na'udzu billahi min dzalik. Sebelum dia mati akan melakukan hal yang sama. Mulai sekarang kalau nonton TV, nonton TikTok, nonton apa aja, begitu ngeliat yang ganjil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillah min dzalik, amit-amit jebang baby. Ini nak, bukan hanya untuk orang hamil, terutama adalah orang tua, baik itu ibu maupun ayah. Kalau tidak terjadi pada diri kita, akan terjadi kepada anak, cucu, keturunan kita. Apa toh bu? Apa toh nggih? Kandhani rek. Abot sayang, jaga mulut kita. Nih sayangku. Begitu engkau ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu janin yang ada di rahimmu itu, ucapanmu tembus langit 7 tanpa penghalang antara kita dengan Allah. Makbul, qabul. Mas Koko, Beb, doain bentar lagi tak beliin mobil Alphard, Beb. Amin ya Allah, tembus Mas Koko, beneran. Gimana bu? Berat jadi ibu? Ucapan kita ini akan menjadi doa. Kalau ucapan itu baik akan menjadi keberkahan dan kebaikan untuk keluarga kita. Kalau ucapan itu buruk akan mempersulit keluarga kita dan akan menjerumuskan keluarga kita. Maka dari itu kunci rapat-rapat mulut dan hati kita ketika melihat sesuatu yang tidak baik. Maka ucapkanlah dengan sholawat Nabi saja. Betul. Alhamdulillah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Sebelum kita tutup doa, perjalanan panjang anak kita menanti bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan pada akhirnya Allah pilihkan janinnya yang berkualitas dan insya Allah ini janin yang terbaik. Yang akan menjadi doa dalam keluarganya. Yang sekian tahun itu memang tidak baik. Kak Novita mau ngomong apa sama Mas Koko? Mau ngucapin apa nak? Mas Koko selama ini galak apa baik? Coba. Atau Mas Koko mau ngucapin apa sama Mbak Vita? Siapa dulu? Mbak Vita dulu. Demen saya ngerjain berdua. Nah, ini juga ada mama. Ada 2 papa, ada 2 mama. Pak, kesini bisa nggak Pak? Dua-duanya Pak. Anak-anak mau minta doa, minta ridhonya kepada orang tua.
Ada mama minta doa restu karena melahirkan itu taruhannya nyawa ya Bu ya. Ayo nak. Musik boleh. Katanya mau ngomong apa? Ya wes ngomong apa aja, pandang aja suamimu dah. I love you, gitu aja. Mas Koko ngadep sama Mbak Vita. Adep-adepan dulu, baru nanti kepada mama sama papa. Mana Pak Anwar? Enggak. Oh iya deh yang astagfirullahaladzim. Ya, Masya Allah. Ayo Mbak. Pelan-pelan aja Mas. Enggak apa-apa, nangis-nangis aja depan Mas Koko. Biar diusap air matamu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama terima kasih untuk ibu-ibu yang udah berkenan hadir di acara 7 bulanan saya. Semoga janin yang saya kandung jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi anak yang selalu taat sama Allah, sama Rasulullah. Jadi anak yang baik, yang pintar. Jadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi anak yang sempurna, tidak kekurangan apapun. Lahir dengan selamat dan menjadi sumber kebahagiaan kedua orang tuanya, orang-orang terdekatnya. Alhamdulillah di tahun ketiga pernikahan kami, saya dan Mas Koko dikaruniai anak. Banyak perjuangan yang kita lewatin bareng-bareng, saling nguatin bareng-bareng untuk mendapatkan keturunan. Terima kasih buat suami aku yang selalu dukung aku, mau berusaha bareng-bareng. Dan untuk mertua aku, bapak, ibu, terima kasih. Selalu ngedoain anak-anaknya, selalu support. Pokoknya ngasih yang terbaik untuk anaknya. Untuk mama juga, makasih udah selalu doain Pita sama Mas Koko. Pokoknya yang terbaik. Pokoknya itu sih Bu. Makasih ya. Mas Koko, mau ngomong apa sayang? Dalam penantian panjangmu ini. Yes, ya istriku, terima kasih telah menemani aku selama ini sampai dititipkan calon anak yang insya Allah nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak yang berbakti kepada orang tua dan terima kasih segala-galanya buat orang tua yang telah mensupport kami dan menjaga kami agar kami tetap untuk selalu jalan yang baik, jalan yang selalu yang dirahmati oleh Allah. Dan terima kasih segala-galanya yang telah diberikan kepada saya dan istri saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu mau berikan doa apa? Bapak mau pesan apa Pak untuk Mas Koko dan Mbak Vita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih semua ibu-ibu yang pada hadir di sini, pada mendoakan kandungan anak kita. Ini semoga dikasih keselamatan, lahir dengan selamat, kasih keselamatan, kasih kesehatan, kasih panjang umur. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama,
berguna nusa bangsa. Saya mendoakan begitu saja kepada kedua anak saya ini. Saya terima kasih ditunggu-tunggu selama 2 tahun, 2 tahun ya. 3 tahun ini baru dikasih keturunan. Ya, ini saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dikabulkan apa cita-citanya anak saya berdua ini. Saya terima kasih kepada Ibu Jazimah yang telah hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Mbok menawi wonten kekirangane napa niku tempat maupun hidangan, kula mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang hadir di rumah kami ini, telah mendoakan buat anak kami yang lagi ngandung ini, mudah-mudahan nanti di tepat waktu lahirnya sehat, ibu bapaknya ibu dan anaknya sehat. Kalau orang Jawa nggak usah lama-lama, kalau udah waktunya jobrol gitu. Dan saya juga terima kasih kepada ibu yang sudi, saya cuman WA aja, sudi datang ke rumah saya ini Bu. Mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kalau ada kata-kata saya di waktu WA apa telepon tidak berkenan di hati Ibu. Mohon maaf ya Bu. Sudah dimaafkan dan gak ada yang dimaafkan. Gak ada Dan salah. insya Allah jangan bosen, nanti barangkali Allah ini di waktu asar dikabulkan anak saya yang satu mempunyai keturunan. Doain ya Bu, supaya anak satu biar nyusul adiknya. Barangkali doa dari ibu-ibu semua ini salah satu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita namanya orang berusaha ya Bu, kita juga berusaha kemana aja, tapi takdir apa yang menentukan Allah. Saya memang suka bawel, jangan putus-putus, minta sama Allah, tidak siang tidak malam, berdoa kepada Allah, minta keturunan. Memang belum dapat rezeki ya Bu, kakaknya ini barangkali adiknya dulu. Saya tidak membanding-bandingkan semuanya anak, tidak. Itu mantu juga enggak saya beda-bedakan, semua saya anak saya semua. Dan anak saya Pita sama Purwanto, mama cuma pesen orang keluarga itu tidak boleh, namanya orang Jawa keruk, berantem, kekurangan apa kita harus mencari solusinya. Kalau kata orang tua saya, orang berantem satu keluarga di rumah itu menjauhkan rezekinya dari Allah. Mudah-mudahan ya Dok, kamu harus bisa mimpin keluargamu ke jalan yang benar, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha, nanti berguna buat orang tuanya, berguna nusa dan bangsa, dan patuh kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak-banyak nasihat dari orang tuamu. Ya mudah-mudahan dikabulkan doa-doamu selama ini, nggak siang, nggak pagi, nggak malam. Mudah-mudahan didoakan apa yang mintamu terbaik, insya Allah Allah kabulkan. Insya Allah kita namanya manusia cuman meminta. Meminta tidak boleh putus asa. Seperti saya dulu juga 6 tahun Bu nggak punya anak, tapi ya minta sama Allah, tidak ada putus-putusnya. Sekali dapat Bu merindil 4.
Yaudah gitu aja ya Bu, saya mohon doanya buat keluarga saya, keluarga anak-anak saya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, diberkahkan semuanya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali lagi, saya, keluarga anak-anak saya, kalau ada kata-kata tidak berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mbak Vita cium tangan kepada Mas Koko. Menghadap kepada Mas Koko. Mas Koko ngadep kepada Mbak Vita. Boleh diiringin istighfar. Enggak dipegang pundaknya. Enggak dipeluk istrinya. Ya Allah. Sekarang sama ibu dulu nak. Ibu Mbak Vita yang mana ini? Ibu, maju Bu. Mbak Vita sama Mas Koko. Ya, cium tangan sama ibu. Baru nanti sama ayah. Ya Mas Koko, dua-duanya. Ibu, terima kasih ya Bu, sudah memberikan doa dan restu kepada kami. Ger Cahayu, jadilah orang tua yang baik dan sabar. Bapak, Koko mohon doa agar putra atau putri yang kami kandung nanti terlahir dengan selamat, sehat, sempurna lahir dan batin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika saya ditelepon sama Ibu Recep itu rada kaget. Bu, saya punya nadar. Kalau nanti anakku siapa yang hamil, mau yang kakaknya maupun yang adiknya, saya bernadar akan mengundang Ashifa. Saya pengen pengajian di rumah saya yang ngisi Ashifa. Padahal beliau belum pernah lihat kami, cuman kata saudaranya. Dikasih videonya. Sekali ya Bunda? Di Bekasi. Rupanya nazar itu didengar oleh Allah karena saat itu kami sedang membaca sholawat Nabi. Nazar sekali lagi untuk kakak. Kalau kakaknya nanti hamil, Ashifa diundang lagi. Padahal saya di daerah sini Bu, dari ujung ke ujung udah semuanya saya ubek-ubek, semua perumahan di sini udah. Lewat sini mah sering banget, cuman yang belok ke gang sini baru sekali. Besok 2 kali, 3 kali akikah. Ngarep-ngarep. Monggo mari kita tutup pengajian kita di sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Kita tata hati kita tundukkan jiwa raga kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal awwalina falaysa qablaka syai'. وأنت الآخرين فليس بعدك شيء وأنت العليم على كل شيء عليم وأنت القدير على كل شيء قدير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم صب علينا الرزق صبك الرحمة وأنت رجاء العالمين ولا تخف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Allahumma ya Allah, Engkau Dat yang maha penentu, Engkau yang akan mengawali kehidupan hamba-Mu, Engkau yang akan mengakhiri kehidupan hamba-Mu.
Engkau zat yang maha penjaga dan sebaik-baik penjaga. Jagalah kehamilan Anda dan Novita, istri dari Ananda Purwanto. Berikan penjagaan yang sempurna sampai nanti tiba waktunya terlahir. Selamat ibu dan bayinya. Berikan ketentuan takdir yang terbaik tentang hidup dan kehidupannya. Allahumma ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih dan penyayang, limpahkan rahmat dan kasih sayangmu sehingga putra atau putri yang sedang dikandung oleh Kak Novita akan menjadi orang yang mulia dan akan Engkau muliakan hidupnya di dunia ini sampai nanti di akhirat. Berikan kebahagiaan, berikan keberkahan dan keridhaan tentang rizkinya, tentang jodohnya, tentang mautnya. Begitu juga dengan kami semua ya Allah. Titipkan kepada kami putra-putri yang soleh, yang solehah, yang berakhlakul karimah. Anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat dan cinta kepadamu, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang akan mengakhiri hidup kami ya Allah. Tiba waktunya nanti, akhirkan kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, dengan barakah sholawat dan doa kami semua yang hadir pada siang hingga sore hari ini, kami juga memohon kepadamu untuk Engkau titipkan kepada kakak Indri janin atau keturunan. Kami yakin ya Allah, kami yakin ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau sedang memilihkan dan mempersiapkan keturunan yang terbaik dan yang paling baik. Berikan keikhlasan dan kesabaran atas segala ketentuan yang Engkau berikan kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa ala niyatin qabul. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk Kak Indri, untuk Bapak Ibu yang putranya belum dapat jodoh, yang putra putrinya belum dapat keturunan, Bu Jazimah sering memberikan doa ini kepada yang membutuhkan, yang meminta baru saya kasih, yang gak minta gak saya kasih. Ibu minta, Kak Indri minta, Ibu minta. Yang rizkinya juga seret, yang suaminya ngojek gak dapet-dapet. Ini doanya Bu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Gampang tak? Bacaan sujud sahwi Bu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, Engkau tidak pernah tidur, Engkau tidak pernah lupa. Kalau lagi jualan bakso sepi, baca ini. Lagi ngojek sepi, baca ini. Belum dapat jodoh, baca ini. Belum dapat keturunan, baca Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, Engkau tidak pernah tidur, Engkau tidak pernah lupa. Saya ijazahkan kepada ibu-ibu semua, doa ini bukan dikasih siapa, bukan kiai siapa, ustadz siapa, bukan. Ketika saya mendapatkan suatu keindahan, kenikmatan dari Allah, saya diingatkan oleh Allah dan doa ini langsung terdengar di telinga saya. Saya survei, saya baca, saya buktikan selama 2 tahun. Dan ternyata ini doa sangat luar biasa. Baru saya share kepada jamaah. Saat itu hidup saya sudah putus asa Kak Indri.
Mungkin Kak Indri juga pernah mengalami hal itu. Ketika ada orang bertanya, kapan lo hamil? Lo belum punya anak. Capek deh. Gak usah dengerin mereka, cuman abang-abang lambe. Gak tahu hati kita seperti apa. Kita hanya minta kepada Allah. Ketika saya memberikan kepada seseorang yang 7 tahun, ada yang 11 tahun. Ini dibaca selama 41 malam. 41 malam. Diiringin dengan sholat tepat waktu selama 41 hari. Enggak ada yang boleh bolong selama 41 hari itu jeder, cash and carry. Dan saya saat itu sungguh luar biasa. Saya juga sudah putus asa Mbak Indri, saya akan mundur dari kancah persolawatan. Saya malu jadi orang suruh tausiah yang katanya ustazah tapi masih mempunyai kesalahan. Mau mundur. Malam bermunajat kepada Allah. Ditepuk pundak saya. Saya melihat di satu padang yang sangat indah, begitu luar biasa, hijau semuanya. Di tengah-tengah ada 3 orang. Yang di tengah ini Masya Allah. Bajunya saja berkilau, kita tidak sanggup untuk menatap. Kiri kanannya tinggi, ganteng, gagah, ditepuk pundak Bu Jazimah. Saya Sayyidina Utsman. Yang di tengah itu adalah Rasulullah. Yang di sebelah kanan adalah Nabi Yusuf. Dan yang sebelah kiri adalah Nabi, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Karena setiap hari saya selalu memberikan Fatihah kepada beliau. Insya Allah bertemu dalam mimpi dengan baginda Rasulullah itu sangatlah indah nak. Perbanyak salawat Nabi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kalau memang Engkau akan mentakdirkan kepadaku, Engkau berikan janin. Berikan janin yang baik, yang sehat. Pasti diberikan. Insya Allah. Nah akhirnya dapat juga. Bersamaan kita selesai Allah berikan rahmatnya. Ini Kak Novita, Allah memberikan sinyal kepada keluarga ini. Insya Allah rizki yang Allah turunkan kepada kita semua. Sebanyak hujan yang turun. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian Bapak Ibu rangkaian doa untuk Kak Novita, juga Mas Koko serta Mbak Indri. Sebenarnya sih dalam hati tadi udah disebut-sebutin. Cuman silent kata Mama silent. Mama ngomong juga. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu matur nuwun. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.